Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmawati. Saya mengajar di UPT SD Negeri 16 Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya. Video berbagi praktik baik pada kesempatan ini yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah, di mana penerapan budaya positif ini bertujuan untuk menanamkan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Jika dibawa ke dalam pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid yang patuh pada aturan kelas atau peraturan sekolah. Jika melanggar, akan terkena hukuman. Namun, pada video berikut ini, konsep disiplin positif mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini dan juga menggali potensinya untuk tujuan bermakna. Guru dapat melakukan disiplin diri kepada murid, salah satunya melalui segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di siang hari ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Di sini kami berdua sebagai calon guru penggerak ada tugas aksi nyata dari apa yang kita pelajari selama kurang lebih 2 bulan ini. Jadi kami telah menyelesaikan satu modul. Nah, satu modul itu ada 4 sebenarnya, 1.1 sampai 1.4 ya Bu. Nah, untuk aksi nyata kali ini yaitu 1.4 tentang budaya positif. Jadi di sini sebagai tugas aksi nyata kami selaku calon guru penggerak angkatan 6. Baik, selanjutnya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang para guru hebat SD Negeri 16 Kota Baru. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Karena mau bagaimanapun kita berdua antara saya sama Bu Nelly tidak akan mungkin bisa karena sekolah kita ini milik kita bersama. Jadi seperti itu. Sebelumnya di sini ada konsep utama modul dari budaya positif ini ada beberapa. Yang pertama ada budaya positif, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelumnya kami berdua mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui. Kami di sini bukan narasumber atau memberikan ilmu baru. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah belajar sebelumnya, sudah mendapatkan dari berbagai informasi apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi di sini kita belajar bersama, sama-sama kita belajar, sama-sama kita berbagi. Jadi di sini saya bukan mau menggurui Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu lebih hebat dari kami berdua. Kita sama-sama maju untuk kepentingan sekolah kita. Baik, selanjutnya. Nah, budaya positif apa sih budaya positif itu gitu kan, seperti itu.
Kita berpikir yang positif itu tentunya yang baik-baik ya Bapak Ibu, yang baik-baik namanya positif, yang kita ketahui yang baik budaya itu biasanya kebiasaan. Jadi latar belakangnya adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, tentunya murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Jadi suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Jadi di sini seperti kita ketahui bahwa untuk kurikulum merdeka ya, karena sekolah kita sudah melaksanakannya itu kelas 1 dan kelas 4, di situ dimana dituntut bahwa karakter muridlah yang utama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah, disiplin positif. Dalam pemikiran kita selama ini disiplin, apa itu ya disiplin kira-kira? Selama kita berpikir disiplin, kita mengatakan anak harus disiplin. Apa itu disiplin? Bapak Ibu, biasanya kita mengatakan disiplin itu apa? Jadi disiplin itu biasanya kita katakan dengan aturan, peraturan yang harus dilaksanakan oleh siswa kita. Seperti itu kan, aturan kita yang membuat. Siswa hanya mengatakan sekarang tidak boleh datang terlambat. Seperti itu aturan di sekolah kita. Tidak boleh memakai pakaian yang tidak lengkap, itu adalah aturan. Nah, disiplin di sini maksudnya sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu adalah motivasi dalam diri siswa, dalam diri murid yang timbul secara internal tanpa adanya kekerasan, ancaman atau di situ ya. Jadi siswa merasa apa yang dia lakukan itu bukan karena takut, bukan karena ancaman dari Bapak Ibu guru mungkin yang sering saya pribadi ya lakukan seperti itu. Jadi di sini disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Seperti yang mungkin selama ini berjalan seperti itu. Yang kita maksudkan disiplin aturan. Sekolah kita punya aturan, siswa harus mengikuti aturan yang ada. Jadi di sini yang dimaksud disiplin positif itu adalah motivasi dalam diri siswa tersebut gitu. Mereka melakukan sesuatu itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena dirinya sendiri. Next. Nah, disiplin positif ini tentu nanti akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk kurikulum merdeka ada itu namanya profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini yang harus kita tuju. Tujuan pembelajaran kita itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila ini yang Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui walaupun belum kurikulum merdeka, tapi sudah tahu bahwa ini ada beberapa poinnya: beriman dan bertakwa, berkenegaraan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi seperti itu. Next. Nah, ini kita khususnya siswa murid ya, karena kita cakupannya sekolah. Nah, untuk melakukan sesuatu, siswa kita itu atau murid kita pribadi saja itu pasti karena kita itu mempunyai kebutuhan dasar sebagai manusia. Ya, sebagai manusia kita bawakan kepada murid. Nah, di sini yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita contohkan saja siswa kita kalau lagi belajar, aduh Bu, lapar, misalnya seperti itu, haus. Itu kan kebutuhan dasar dia. Tapi terkadang kita kesal. Kita lagi ngajar serius, siswanya, Bu, lapar, kapan istirahat? Itu sebenarnya sah-sah saja, itu normalnya manusia, dia lapar, dia haus gitu, seperti itu. Itu kebutuhan dasar manusia, itu salah satu contohnya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, seperti itu. Mungkin kadang siswa kadang caper ya Bapak Ibu ya, cari perhatian sama kita gitu. Kadang kita marah gitu, kita lagi serius, dia kok main-main, padahal mungkin ada sesuatu yang dia butuhkan. Salah satu pemenuhan kebutuhannya yaitu butuh kasih sayang dari kita, butuh perhatian dari kita. Selanjutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas pengakuan. Contohnya, kamu kok perkalian 1 sampai
sudah bisa gitu. Kadang kita bandingkan gitu. Ini aja bisa, masa kamu tidak bisa, seperti itu. Padahal di situ mereka butuh pengakuan bahwa kemampuan saya di sini gitu. Kemampuan saya sampai di sini gitu. Tapi kadang ego kita ya sebagai guru, karena kita menganggap siswa harus bisa sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Contoh kecil aja, kita misalnya lagi latihan nih dalam bentuk tabel. Bu, nggak pakai tabel boleh nggak? Mana boleh? Kan di situ harus pakai tabel. Itu contoh ya, itu saya pribadi ya Bapak Ibu. Mana Bapak Ibu tidak? Sebenarnya boleh saja, silahkan gitu. Kebebasan, yang penting tujuannya sama gitu. Mereka, bu boleh diwarnai, boleh tidak diwarnai, ya bebas, silahkan. Itu kebebasan. Dia butuh kebebasan itu. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi belajar mereka ingin senang, makanya mereka ketika belajar tertawa misalnya, ya kan? Ada yang bicara, karena mereka mungkin merasa bosan, mereka butuh kesenangan. Mungkin bagaimana kita menciptakan pembelajaran itu biar siswa itu merasa senang. Terkadang kita merasa, wah kita yang benar nih, kita yang betul. Udah kita serius, kita tawa pula kamu, misalnya seperti itu contohnya ya. Selanjutnya next. Nah, untuk kebutuhan itu tentu mereka memiliki motivasi ya. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi di sini ya Bapak Ibu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak ya, untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Contohnya tuh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya contohnya aja mengerjakan PR nih. Dia mengerjakan PR karena takut hukuman. Mungkin Bapak Ibunya begini. Saya buat contoh saya saja ya Bapak Ibu. Misalnya buat PR keluarga ditenda buku 10. Nah, seperti itu kan. Oh, berlomba-lomba lah mereka berbuat karena takut didenda. Kalau tidak mengerjakan PR besok hormat bendera, misalnya seperti itu. Jadi mereka mengerjakan hal itu karena takutnya hukuman. Yang kedua itu karena imbalan atau penghargaan. Biasanya dulu, ayo siapa yang bisa, ibu punya permen nih, misalnya kelas 1 nih. Akhirnya mereka termotivasi. Setahu saya juga selama ini ketika saya menjadi guru, bahwa memberikan penghargaan itu ya sudah hal yang suatu yang baik gitu. Ternyata hal itu tidak gitu. Mereka merasa sesuatu karena imbalan, karena penghargaan, bukan karena motivasi dalam dirinya gitu. Selanjutnya, ini yang harus kita tanamkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu harapan kita semua, anak-anak kita, murid-murid kita ya, melakukan sesuatu itu ya karena untuk menghargai dirinya, untuk keinginan dalam dirinya, seperti itu. Next. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kecepatan ya. Mau banyak saya lebih belajar. Baik ya. Di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa gagal ya di sini? Nah, mungkin di sini ya ini pengalaman saja ya. Hukuman. Kita melakukan hukuman menurut kita, wah ini udah bagus nih, memberikan efek jerah nih kepada siswa gini kan dengan hukuman. Kalau tidak dihukum tidak berubah gitu, seperti itu ya kita biasanya selama ini. Ternyata hukuman itu menyakitkan dan itu tuh akan tersimpan sampai dia nanti dewasa, sampai dia akan ingat itu seperti itu, trauma seperti itu. Apalagi misalnya hukuman itu dalam bentuk kekerasan. Betul tidak Bapak Ibu? Mungkin selama ini kita tidak sadar ya. Tidak nyaman, tentunya siswa akan tidak nyaman dengan hukuman tersebut. Mungkin nanti merasa dipermalukan. Ketika teman-temannya di kelas dia hormat bendera, kita kasih hukuman, menurut kita wah sudah luar biasa tuh kita memberikan itu, kapok kamu, misalnya seperti itu ya kan. Padahal itu siswa sudah misalnya merusak dirinya. Terus murid merasa takut, jelas takut ketemu kita, wah Bapak Ibu atau besok hukum apa lagi ya, misalnya seperti itu. Murid menyembunyikan kesalahan, jelas ketika kita sidang atau ketika dia melakukan kesalahan lalu kita panggil, dia akan berusaha berbohong karena takut dihukum. Kalau misalnya saya jujur, nanti Bapak Ibu memberikan hukuman apa nih sama saya, seperti itu. Akhirnya siswa tidak jujur, menyembunyikan. Terus murid menjadi rendah diri, jelas. Akhirnya ketika sudah kita sidang, kita berdiri rame-rame, kita kasih dia begini begitu, ketika itu tentu rasa rendah diri, dia malu dengan teman-temannya karena dia sudah melakukan kesalahan, sudah dipertontonkan seperti itu ya salah satu. Terus penghargaan. Nah, yang kita tahu penghargaan itu efektif ya Bapak Ibu selama ini. Mungkin kita aja sama anak-anak kita di rumah memberikan penghargaan ya. Kamu kalau mau ini nanti ibu belikan handphone, misalnya seperti itu ya kan. Nah, tentu
tidak boleh memang memberikan sistem rankingan kepada siswa, karena siswa itu nanti akhirnya merasa dirinya, wah kok saya begini, itu begitu, jadi merasa dirinya itu tidak mampu, gitu seperti itu. Nah, terus penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, ya merusak hubungan jelas seperti itu. Jadi penghargaan ini tidak betul, penghargaan mematikan kreativitas atau batas. Karena di sini siswa yang pintar gini, saya mau belajar aja juara 1 tetap, ya kan? Akhirnya mereka tidak mau berusaha gitu, karena ya udah perasaan saya juara 1-nya, jadi udah merasa dirinya itu hebat, gitu seperti itu. Selanjutnya, konsekuensi. Konsekuensi ini termasuk identitas sukses ya Bapak Ibu, karena konsekuensi ini biasanya seperti ini contohnya ya. Dia menyumpahkan air misalnya di meja saya biasanya. Terus konsekuensinya apa? Dia harus melap dong, dibersihkan dong, ya kan? Berarti dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Ya, itu yang konsekuensi. Misalnya pas jam olahraga dia terlambat. Nah, konsekuensinya adalah dia pemanasan 2 menit misalnya, pemanasan di lapangan. Tapi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tapi kan kalau kayak hukuman, dia datang terlambat hormat bendera, apa hubungannya gitu? Ya kan, tidak hubungannya. Tapi ketika dia menumpahkan air di meja kita atau di meja temannya, lalu dia diminta untuk membersihkan, berarti dia sudah bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Contohnya mungkin PR nih, mungkin dia sudah mengerjakan PR nanti di jam istirahat, atau nanti pas pulang kita minta dia pulangnya lambat agak berapa menit untuk mengerjakan PR-nya, atau mungkin PR-nya dikerjakan lagi besoknya, tapi mungkin dikasih lagi tambahan seperti itu. Tapi itu adalah dalam bentuk tidak melenceng dari apa yang dia lakukan, gitu, sesuai dengan apa yang kesalahan yang dia lakukan yang kita berikan. Jadi adanya stimulus dan respon. Tapi di sini memerlukan monitoring, iya. Nanti lap ya mejanya, tapi ibunya pergi. Apakah kira-kira di lap? Kemungkinan mungkin bagi sebagian siswa di lap, tapi mungkin tidak. Nah, itu kelemahannya yang konsekuensi. Mungkin dia asal aja tuh, asal aja lah, ibunya nggak lihat. Itu contohnya. Jadi perlu monitoring, terus ada stimulus dan respon. Ketika kita minta dia membersihkan, respon dia membersihkan, seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini juga baru bagi saya Bapak Ibu ya. Di CGP ini saya mengenal namanya restitusi. Apa sih restitusi itu? Jadi restitusi ini dia masalah itu terpecahkan, terus menguatkan murid dalam waktu jangka panjang. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, bukan siapa yang salah, siapa yang benar. Tidak itu yang kita cari, tapi kita fokus pada pemecahan masalahnya. Terus siswanya menghormati dirinya dan orang lain. Bagaimana maksudnya apa nih menghormati dirinya? Jadi dia itu berusaha untuk memperbaiki dirinya, gitu, ya kan? Untuk lebih baik, kesalahan saya ini begini. Jadi apa yang harus saya lakukan ke depannya? Mendorong disiplin positif tadi, teori kontrol. Nah, teori kontrol ini maksudnya adalah bahwa yang dapat mengontrol diri kita itu ya diri kita. Siswa itu ya diri siswa, tidak bisa kita sebagai guru mengontrol murid kita, hanya dirinya lah yang bisa mengontrol. Terus murid belajar memecahkan masalah, murid bersemangat untuk memperbaikinya, karena di situ kita tidak, kenapa kamu melakukan ini dulu, bisa seperti itu, tidak. Jadi kita siswa itu dibuat distabilitaskan, nanti mungkin materinya selanjutnya ya, karena ini baru awalnya saja. Lanjut Pak. Nah, di sini restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang kuat. Jadi seperti itulah yang dimaksud dengan restitusi. Jadi ciri-ciri restitusi ini bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan, menuntun, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mereka itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya gitu. Mungkin temannya dalam buku, kenapa tadi kamu ninju si ini? Iya loh, ninju saya duluan. Jadi kita katakan kepada siswa, kamu berhak mempertahankan itu, nggak apa-apa. Itu kan berarti dia membela dirinya dia, gitu, seperti itu. Terus fokus pada karakter bukan tindakan.
fokus pada solusi dan mengembalikan murid. Jadi restitusi ini adalah nanti ada contoh-contohnya bagaimana kita mengaplikasikan atau menerapkan restitusi ini dalam keseharian di sekolah maupun dalam pembelajaran. Next Pak Dika. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR atau tugas. Nih contoh kasusnya kita bedakan. Nah, kalau hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera. Guru marah dan siswa menjadi takut. Nah, itu yang hukuman. Kalau konsekuensi misalnya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Tapi kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghargai dirinya dari orang lain. Jadi di sini keyakinan kelas ini nanti akan Bapak Ibu buat di kelas masing-masing sih ya. Selanjutnya, nah itu kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu, kira Bapak Ibu di posisi mana yang sekarang? Posisi mana Bapak Ibu kira-kira? Kalau Bumit penghukum kah atau pembuat merasa bersalah? Teman, pemantau atau manajer ya. Ini ada 5 posisi kontrol kita. Gitu. Kita posisi mana? Mungkin saya saja mungkin posisi 1, 2, 3, posisi 1, 2, 3 atau misalnya pemantau ini ada lah ya. Kalau manajer mungkin belum ya, saya pribadi juga belum. Banyaknya ambil nguku, pembuat merasa bersalah gara-gara kamu ibu begini, gara-gara kamu ini. Nah, pembuat merasa bersalah seperti itu. Kalau teman, ayo gak apa-apa, kejarin yuk. Nah, seperti gimana teman? Kalau pemantau tentu, nah next Pak. Nih ya, ini contoh kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau penghukum, patuhi protokol sekolah. Kamu berdiri barisannya berbeda. Ambil sampah. Hukum, kenapa kamu diselenggak? Wah, pokoknya macam-macam lah Bapak Ibu ya. Iya, iya Bapak. Nah, kita menuju ke sana insya Allah. Nah, ini saya contohkan saya ya Bapak Ibu. Nah, pembuat merasa bersalah. Berapa kali Ibu Bapak Guru bilang, kenapa masih melakukan kesalahan? Ibu kecewa sama kamu, ya kan? Ibu udah bilang kemarin. Seperti itu ya, pembuat merasa bersalah. Jadi siswanya, teman, ayolah, bukti buat Ibu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini kelemahannya besok, ya. Hanya dia mungkin teman ini hanya siswa tidak menghormati kita, mungkin itu jadi kekurangannya kalau teman. Terus pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan konsekuensinya. Kalau pemantau itu disesuaikan dengan aturan yang kita buat. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, seperti tanya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Kenapa kamu melakukan hal ini? Gitu. Kita tahu, gak apa-apa. Misalnya setiap manusia pernah memiliki kesalahan. Bilang aja, ibu juga dulu waktu SD pernah kok seperti anak ibu ini tidak lengkap seperti itu. Tapi jadi kita distabilkan dulu kesalahan dia, kita apakan, baru itu yang namanya manajer. Nah, manajer ini kira-kira efektif tidak? Mungkin menurut Bapak Ibu sulit sekali seperti itu sama siswa. Banyak kali ceritanya. Nah, itu tergantung diri kita masing-masing. Ya, bagaimana menerapkannya itu ya biasanya Bapak Ibu ya. Tapi ini pilihan ya Bapak Ibu, tidak paksa. Mau yang posisi mana dipersilakan. Tapi tentunya kita sebagai guru ingin apa yang kita lakukan itu untuk siswa kita baik ya untuk masa depannya. Kalau kita hukum terus mungkin nanti dia menjadi pribadi yang tidak baik seperti itu. Dan nanti memang guru SD itu yang di hati biasanya ya, yang ingat menjadi trauma bagi dirinya. Ya seperti itu. Ya Bu Neli ya, mungkin Bu Neli juga punya pribadi. Mungkin Bapak Ibu punya mungkin trauma masing-masing ketika waktu sekolah dulu. Bagaimana Bapak Ibu kita memperlakukan kita. Baik, selanjutnya. Nah, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas ya? Kok bukan tata tertib, bukan peraturan? Kalau peraturan itu sifatnya mengekang kayaknya ya, memaksa. Makanya keyakinan gitu. Contoh Bapak Ibu pernah suruh pakai helm, ya kan?
Kita pakai helm karena takut polisi, takut dirazia gitu kan. Nanti dirazia pakai helm lah. Padahal pakai helm itu kebutuhan kita. Keselamatan seperti itu. Jadi timbul dalam dirinya, untuk apa ini saya melakukan hal ini. Contoh lagi pakai masker waktu musim corona ya kan, pakai masker karena takut dirazia. Padahal ya seperti itu. Padahal pakai masker adalah kebutuhan kita. Next, selanjutnya. Nah, jadi tugas Bapak Ibu, mohon maaf masing-masing sekolah, karena apa kita berdua harus diterapkan di sekolah kita. Umumnya dia di sekolah kita dulu. Jadi buatlah Bapak Ibu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat bersama Bapak Ibu ya, dibuat bersama sama siswa. Jadi siswa diberikan kebebasan apa? Nanti ada contohnya. Jadi seperti itu. Mungkin nanti ketika ada tinjauan dari kesini dari dinas pendidikan atau apa, ada Bapak Ibu CBP-nya begini. Ya silahkan cek Pak ini gitu. Walaupun ya sedikit gitu kerjasamanya ada di kelas masing-masing gitu. Nanti karena udah menjadi tanggung jawab sebenarnya saya sama Bu Nili juga apa sih gitu. Kami juga tidak bisa sebenarnya ya Ibu ya. Kami ini belajar juga tapi rasanya kok berat sekali ternyata yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Saya juga butuh dorongan, motivasi dari Bapak Ibu, guru semuanya di sini yang hebat-hebat menurut saya. Jadi tolong kami kerjasamanya kita sama-sama gitu. Kita sama-sama, kami di sini bukan sok bisa, sok pinter harus ngajarin, bukan. Kita sama-sama karena memang harus ada perubahannya gitu. Jadi dikiranya kita pasif. Jadi insya Allah kita akan melakukan yang kami bisa dengan bantuan Bapak Ibu semua ya. Kita nanti juga bersemangat. Selanjutnya, nah ini contoh kreativitas yang ini Bu Neli telah membuat. Boleh nanti dibuat, disimpan di kelasnya masing-masing. Kreasi Bapak Ibu terserah mau bentuknya mau seperti apa, mau cantik, bagus itu masing-masing. Nanti siswa menempelkannya di sini gitu ya. Di sini keyakinan tadi contoh nih, berdoa sebelum sudah belajar seperti biasa. Sebenarnya sama, kita istilahnya kesepakatan ya. Sebenarnya di awal ini dilakukan, di awal tahun ajaran baru seperti itu. Kita apa sih? Jadi ketika siswa melakukan kesalahan kita tanya keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar seperti itu. Tapi perbedaannya adalah tidak kata paksaan, jangan, tidak boleh, kan tidak ada di sini ya. Jangan, tidak boleh, itu tidak boleh kata-katanya seperti itu, memaksa kesannya. Tapi kata-kata itu yang memotivasi, saling menghargai ya. Misalnya seperti itu tuh apa nih? Piket kelas sesuai jadwal. Jadi banyak kosakatanya banyak ya. Silakan Bapak Ibu kreasi masing-masing. Iya. Iya, dilarang membuang sampah di sini misalnya kan. Dilarang jalan di sini. Sebenarnya seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi kata-kata itu dihilangkan. Bisa ya Bapak Ibu yang membuatnya. Mudah ya, nanti sama-sama mungkin didokumentasikan oleh kelas masing-masing sebagai bukti aksi nyata kami. Ya, selanjutnya next. Nah, ini dia. Tuh, sedikit saja gak boleh pakai. Oh, Bu, banyak siswanya, banyak, masing-masing siswa ada 5. Boleh, nggak apa-apa, nanti sama Bapak Ibu gurunya ditarik kesimpulan. Kan ada yang sama. Tadi kesimpulannya dari beberapa keyakinan kelas itu nanti dibuatlah di karton mungkin jadi 10 poin dari sebanyak ini, jadi 10 poin kita ambil intisarinya yang sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Jadi keyakinan kelas ini apa berlaku buat muridnya saja? Tidak, buat kita tidak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Mariani, Kepala UPT SDN 16 Kota Baru, di mana Bu Rosmawati dan Bu Nelly Darsa Epasari bertugas sebagai guru. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah dan berterima kasih karena sekolah yang saya pimpin ada calon guru penggerak atau dikatakan lulus mengikuti seleksi guru penggerak yang sekarang sedang mengikuti diklat. Saya merasa senang sekali dengan adanya 2 orang guru saya sebagai calon guru penggerak di sekolah yang saya pimpin. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak atau nanti lolos menjadi guru penggerak di sekolah ini, mudah-mudahan bisa membawa dampak yang lebih baik untuk kemajuan sekolah kami. Karena setelah saya mengikuti walaupun secara tidak langsung sering bertanya kepada kedua orang guru saya, apa yang diikutinya dalam diklat itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa mengimbaskan ke kawan-kawan guru yang lain dan juga bisa mengaplikasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari, sehingga hasil yang diperoleh untuk mutu SDN 16 Kota Baru nanti hasil peserta didiknya akan lebih baik lagi. Diimbaskan bisa diaplikasikan ke anak didik kita sehingga nanti anak-anak didik kita menjadi pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh pemerintah. Tentang penyampaian kami kemarin gimana? Penyampaian aksi nyata kemarin ya cukup bagus. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh kawan-kawan kami terhadap Ibu Rosmawati dan Ibu Nelly Darsa Epasari agar nanti terus-menerus mengimbaskan atau menularkan ilmu yang diperoleh dalam diklat CGP ke kawan-kawan guru yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roska Midar, guru kelas 5 SD Negeri 16 Kota Baru. Pertama, saya merasa bersyukur karena di sekolah kita ada 2 orang calon guru penggerak, yaitu Ibu Rosmawati SPD bersama Ibu Nelly Darsa Evasari ya SPD yang alhamdulillah lulus calon guru penggerak angkatan ke-6. Nah, tentang apa yang telah ibu-ibu sampaikan di sini ya, ditularkan tentang keyakinanku di kelas masing-masing. Alhamdulillah, walaupun baru pertama tapi saya sebagai guru sangat merasakan manfaatnya sangat besar, di mana melalui momen membuat kesepakatan bersama dengan siswa-siswa di kelas, justru peraturan itu akan lebih bermakna buat mereka. Jadi apapun aturan kelas, mari kita buat secara bersama, kita diskusikan dengan anak sehingga rasa tanggung jawab itu kayaknya lebih besar bagi mereka. Alhamdulillah, sebenarnya hal itu telah kita coba, mungkin udah berkali-kali,
Cuman karena tidak ada kelanjutan, kita lebih sering mandek di tengah jalan. Jadi dengan adanya program guru penggerak ini, sepertinya ini akan berkelanjutan dan mungkin semakin baik di masa depan. Di harapan kami, jangan sungkan berbagi ibu, dan ibu lebih lebih digiatkan lagi mengejar ilmu-ilmu. Ternyata di luar kita jauh lebih banyak. Kita menyadari semakin kita belajar, terasa sekali semakin jauh kita tertinggal. Alhamdulillah, kami berterima kasih sekali buat ibu berdua telah menularkan kepada kami, dan harapan kami kita akan mengadakannya lebih lagi. Dan kami harap setiap ilmu yang ibu dapatkan ibu tularkan kepada kami, dan mari kita sama-sama berbagi sering demi kemajuan pendidikan, terutama di sekolah kita. Kerjasama sangat kami harapkan, terutama ibu berdua menjadi mentor bagi kami untuk bisa memajukan sekolah kita ke depan dan juga pendidikan di Indonesia pada umumnya. Itu saja harapan kami. Selamat bekerja, selamat bertugas, selamat berjuang. Mudah-mudahan hasilnya maksimal dan tertular juga kepada kami. Amin. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Oh, luar biasa. Nah, bisa ibu berbicara sebentar? Nah, mohon perhatikan. Nah, ibu lihat ini ada beberapa orang ya, ada beberapa orang yang tidak lengkap. Nah, pada hari Senin kita memakai seragam lengkap. Apa saja yang dipakai? Topi, dasi, ikat pinggang, kaos kakinya. Kalau kaos kaki sepatu tiap hari dipakai ya. Nah, tidak bawa ini, lupa apa ketinggalan ya? Lupa apa ketinggalan? Tidak apa-apa ya. Halo, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, pernah melakukan kesalahan ini. Teman-teman, anak-anak ibu semua pernah juga tidak bawa topi, tidak bawa dasi. Pernah lihat? Pernah ya. Senin-Senin sebelumnya juga ada yang tidak pakai topi, tidak pakai dasi. Nah, anak-anak ibu semua di sini yang pada pagi hari ini melakukan kesalahan, tentu ada alasannya. Ada alasannya? Ada. Nah, ibu mau tahu ini alasannya kenapa, sayang? Enggak. Kelas. Yang ini yang ini, ibu nanya kenapa? Ibu kan hanya bertanya. Yang ini kenapa, saya? Ketinggalan. Yang ini? Lupa, Bu. Selain yang ketinggalan, lupa, ada alasan lain tidak? Ada yang punya alasan lain? Kenapa, sayang? Topinya coba ngadep yang ke depan. Ibu nanyanya baik-baik. Hilang. Oh ya, coba hilang. Ya, hilang, ada yang hilang, ada yang ketinggalan, ada yang lupa. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Ibu berterima kasih sama anak-anak ibu semua. Pada hari datangnya tidak terlambat tadi kan? Datang tepat waktu. Ya, alhamdulillah bisa mengikuti upacara dengan baik. Hanya tidak pakai
topi, ada yang tidak pakai dasi, berarti tidak lengkap. Nah, sekarang ibu tanya, anak-anak ibu melakukan kesalahan ini sudah melanggar keyakinan kelas tidak? Hah? Ya, melanggar. Nah, keyakinan kelas yang mana yang dilanggar? Yang mana? Jawab. Yang tidak lengkap. Termasuk apa berarti itu di? Rukun. Bukan. Pelanggaran apa yang kita langgar? Disiplin. Disiplin. Ya, disiplin. Ah, ibu tanya lagi, kenapa ditanya malu-malu? Disiplin. Disiplin itu penting tidak bagi anak-anak ibu semua? Penting tidak? Ibu tanya sekali lagi, disiplin itu penting tidak bagi anak-anak ibu? Bukan bagi orang lain ya, ibu tanya bagi anak-anak ibu yang ada di sini. Penting? Ah, jika penting, ibu tanya Beni. Ayo anak ibu Beni, penting disiplin bagi Beni? Penting. Jika penting, untuk kedepannya biar Beni tidak lupa lagi dengan bawa topi, bawa dasi, apa yang akan Beni lakukan? Disiap. Biar tidak lupa, tadi kan buru-buru. Nah, biar tidak buru-buru lagi, besok tidak melakukan kesalahan lagi, apa yang mau dilakukan ke depannya? Bangun cepat. Bangunnya lebih cepat ya. Ini kenapa tadi alasannya sayang? Nah, untuk kedepannya gimana biar tidak lupa lagi? Disiapin. Disiapkan peralatannya. Ya, buat semuanya juga seperti itu. Kalau seandainya buru-buru berarti bangunnya harus lebih cepat. Berarti tidurnya harus lebih cepat. Nah, kalau sudah melakukan hal itu, besok tidak bangun lagi kesiangan, bangunnya cepat-cepat. Berarti anak ibu mau jadi orang seperti apa? Kalau seperti itu, jadi anak yang soleh. Allahu Akbar, luar biasa. Jadi anak pintar. Tentu anak yang disiplin lagi ya. Tidak bangun kesiangan, apalagi tidak terlambat lagi, tidak ketinggalan lagi. Topinya bisa? Bisa ya. Nah, pada hari ini tidak apa-apa ya, tapi jangan diulangi kembali. Tadi sudah berjanjinya sama siapa? Sama diri kita, bukan sama ibu, sama diri sendiri. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik, sekarang silakan anak-anak ibu masuk ke kelas. Belum, ibu sudah selesai bicara loh. Masuk ke kelas, siap-siap untuk mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menyenangkan dan bermanfaat. Semangat! Siap, gerak. Kalau ibunya bertanya, pengengesan ya, ketawa-tawa, kenapa? Ibu bertanya serius ya. Nah, ibu harap ini wajah-wajah yang ganteng, cantik pada pagi hari ini depan ibu. Lah, kenapa? Iya, ini cantik, ini ganteng. Lah, kok ketawa? Ini cantik. Tapi kalau ibu tukar, ini yang cantik, ini yang ganteng, boleh tertawa. Nah, janji tidak akan mengulangi lagi? Janji. Alhamdulillah. Nah, siap, silahkan masuk kelas. Bukan, jalan. Tugasnya ketinggalan. Tidak apa-apa ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Teman-teman Rara sebelumnya juga ada kan yang tidak melakukan tugas. Ya, tentu Rara melakukan kesalahan ini ada alasannya kan? Kenapa? Karena tadi bangunnya kesiangan. Itu KPR-nya nggak dibawa. Kan, tidak apa-apa. Rara udah bagus ya, datangnya tidak terlambat, bisa mengikuti pembelajaran. Hanya saja tugasnya ketinggalan. Nah, menurut Rara, kesalahan yang Rara lakukan ini melanggar keyakinan kelas tidak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara. Saya dari kelas 4A. Nah, tadi saya itu tidak membawa PR karena saya bangunnya kesiangan, tetapi Ibu Wati tidak marah. Ibu Wati hanya menasehati saya untuk tidak lupa lagi membawa PR-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni dari kelas 5A. Pada hari Senin saya tidak memakai dasi saat upacara. Dasi saya hilang, tapi sama Bu Wati tidak dihukum dan tidak dimarah, cuma dinasehati biar tidak diulangi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.